itu masuk ke IQ sangat rendah atau istilahnya moron atau debil. Dan di atasnya sedikit itu 70-79 ya. Kalian baca sendiri itu namanya apa ya. Indonesia ternyata dinobatkan sebagai warga paling tanda kutip bodoh kedua terburuk di seluruh dunia dari 61 negara yang di. Tapi tau nggak, yang lebih parah daripada orang bodoh adalah orang bodoh yang tidak menyadari bahwa dia bodoh. Kalau kalian bodoh, apakah gue bodoh? Jelas, gue sangat bodoh sampai di tahap gue nggak mau berhenti belajar. Karena kejatuhan seseorang pas dia nggak bisa berpikir kritis dan dia merasa bahwa dia sudah pintar. Jadi nggak apa-apa nggak kalau kita bodoh, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita bodoh dan kita nggak sadar kita bodoh, kita merasa pintar, disitulah kalian akan bodoh selamanya. Tahu nggak? Beberapa saat yang lalu ya aku pernah browsing, terus kemudian menemukan nih skor-skor ini bahwa IQ manusia itu kalau normal itu 90 sampai 109 gitu ya. Terus kalau yang superior itu segini, lalu kemudian kalau sangat superior gini, kalau jenius itu 140 ke atas. Terus habis itu karena aku penasaran nih, aku cari lagi nih data. Dan memang datanya ada di googling, dan itu memang survei dunia ya. Survei dunia menemukan bahwa orang Amerika tuh rata-rata IQ 98. Bayangin, berarti 98 tuh masuk di kategori normal ya, karena kan masih antara 90 dan 109. Lalu kemudian orang Singapura itu 108, oke, masih normal. Rata-rata loh ini ya. Terus orang Korea, orang Jepang, orang apa, oke. Nah, terus kemudian aku menemukan data bahwa rata-rata IQ Indonesia tuh 87. Ini di bawah normal loh, di bawah normal, karena normalnya kan 90 rata-rata. Kita rata-rata 87. Habis itu aku iseng, aku cari lagi data. Ternyata IQ gorila tuh antara 75 sampai 95. Berarti kita itu rata-rata ya, bukan kamu dan saya loh, belum tentu kamu dan saya, tetapi rata-rata orang Indonesia tuh ada di sini. Shock dong. Kamu shock gak ketika tahu informasi ini? Oke lah, kalau simpanse kita jauh lah ya, simpanse di bawah banget. Nah, akhirnya kemudian aku sekarang jadi mengerti kenapa banyak sekali orang-orang itu kalau komen di medsos itu benar-benar mencerminkan level IQ-nya gitu. Jadi kenapa saya pakai gambarnya nih monyet pegang, ini monyet atau lutung ya? Ini pokoknya begitulah ya, munyo gitu. Waduh, pegang ini handphone. pedes banget, Mbak. Smartphone. Pedes gitu. banget. Jadi phone-nya smart, tetapi yang megang belum tentu smart. Waduh. Nah, ini membuat saya jadi memahami kenapa banyak sekali komen-komen yang nggak nyambung, komen-komen yang bentuknya hanya kemarahan, komen-komen yang hanya spamming, lalu kemudian asal ngomong, lalu kemudian maki-maki gitu. Orang bahasnya apa, dia meresponnya dengan maki-maki. Terus orang punya argumen tertentu gitu ya, argumennya ada dasarnya gini, dibalesnya bukan dengan debat, memakai argumen yang rasional, tetapi asal ngomong misalnya kafir lo, sesat lo, apa gitu loh. Argumen harusnya dilawan dengan argumen dong gitu, bukan argumen dilawan dengan maki-maki, atau bukan argumen dilawan dengan ayo kita ketemu di lapangan, gue tungguin lo gitu, lo di kota mana gitu. Jadi aku pikir oke, sekarang aku paham kalau IQ seperti itu. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini untuk edukasi dan informasi dari video YouTuber Indonesia, Mas Raymond Jin. Beliau ini juga salah satu YouTuber yang sangat pinter ya, tetapi beliau ini juga pedas dalam mengkritik. Mungkin kalau orang-orang yang tak paham dengan kritikannya akan makin marah-marah. Tetapi kalau orang paham, maka dia akan merasa teredukasi. Sering di media sosial, kita itu selalu menyalahkan negara tetangga ketika berbicara tentang masalah IQ ya. Padahal yang ngomong sendiri itu adalah YouTuber-YouTuber dari Indonesia, yang orang Indonesia dikatakan rata-rata IQ-nya rendah. Sehingga kadang-kadang di media sosial komentarnya itu yang bukan-bukan, menghujat lah, berkomentar tak sopan lah, meskipun videonya itu edukasi. Meskipun kata-katanya sangat pedas, tetapi saya sebagai orang Indonesia sangat saya terima ya, dan saya selalu belajar dan belajar. Perlu evaluasi diri, sadar
Yang lainnya mungkin banyak yang tak sadar, yang lainnya marah-marah kalau melihat video seperti ini. Sebenarnya video-video seperti ini adalah kritikan yang sangat bagus loh. Untuk kita supaya berbenah diri, makin belajar, ya kan? Kita tunjukkanlah, kita bisa berbenah. Assalamualaikum para bos-bosku. Tahukah Anda kalau IQ orang Indonesia lebih rendah kalau dibandingkan dengan Malaysia? Sejujurnya Mr. Fakta terkejut sih. Tapi itulah kenyataannya, walaupun pahit, tapi ingatlah, pahit itu sesungguhnya adalah obat, hahaha. Bahkan Rocky Gerung mengatakan, tingkat IQ kita hampir menyamai simpanse. Yuk kita lihat videonya. Statistik menunjukkan bahwa IQ kita orang Indonesia itu 70 cuma per hari ini. Dekat-dekat simpanse. Singapura berapa? 115. Vietnam 100. Jadi kita mesti cari tahu kenapa IQ nasional kita turun. Itu artinya ada rahim ibu-ibu, ada rahim perempuan yang tidak diasupi oleh nutrisi itu. Dasarnya itu. Hak perempuan untuk memperoleh rahim yang bagus supaya dia bisa melahirkan generasi baru. Hak perempuan untuk minum susu, dapat telur, segala macam protein itu. Hak itu tidak dia peroleh. Karena jumlah uang untuk membeli aspal jalan tol lebih banyak daripada membeli nutrisi buat rahim perempuan. Kan itu. Yes. Jadi trade off-nya jelas terlihat di situ kan. Negara terus memperpanjang jalan tol, sementara jalan pikiran dibikin makin pendek. Indonesia negara dengan IQ terendah di ASEAN. Yes, coba kalian baca komennya aja. Antara sedih dan bingung gue bacanya. Ekspor bisa dikatain loh. Jelas-jelas bawa devisa buat negara dan semua negara tuh berlomba-lomba buat ekspor. Ngebantu petani, nelayan, orang-orang di desa bisa naik level, bisa dikatain. Terus bandinginnya sama Freeport lagi, jelas-jelas kasusnya sangat berbeda ya. Dan gue gak akan bahas lebih lanjut. Gue bingung sih, pendidikan macam apa dan lingkungan macam apa yang bisa ngebentuk pola pikir kayak gitu ya teman-teman. IQ terendah. Tapi gue yakin kok masih banyak anak bangsa Indonesia yang pintar, berprestasi di luar sana. Gue masih yakin. Apakah kalian tahu negara dengan rata-rata IQ terendah se-Asia Tenggara atau se-ASEAN itu negara mana? Berdasarkan data dari World Population Review, Indonesia itu masuk ke peringkat terendah ya dari 11 negara ASEAN. IQ rata-rata orang Indonesia itu 78,49 dan ini adalah yang terendah. Dan kita juga bisa lihat dari tabel ini, populasinya juga yang paling banyak. Dan coba sekarang sama-sama kita lihat, IQ 78 itu masuk ke kategori mana? Ya. Kalau kita lihat di sini, ya di tabel di atas ini, 50 sampai 69 itu masuk ke IQ sangat rendah atau istilahnya moron atau debil. Dan di atasnya sedikit itu 70 sampai 79 ya. Kalian baca sendiri itu namanya apa? Ya, itu kategorinya apa. Makanya saya nggak heran ya kalau baca komen-komen seperti ini, ya, Bang bahas kandungan gula dalam gula dong. Nah, ini cukup banyak ya yang komen-komen seperti ini di video-video saya yang membahas soal kandungan gula. Komen-komen yang tidak bermutu ya, saya anggap ini. Dan juga kita juga sering lihat ya mungkin di TikTok komen-komen seperti kelihatan banget nyenggol Zarif, ya, keripik kaca terlupakan, kemudian please Jawa dan lain sebagainya. Ini yang mencerminkan ya, karena Indonesia itu adalah pengguna TikTok terbesar kedua setelah Amerika. Makanya kita bisa lihat, dan ini mencerminkan sekali data dari World Population Review tadi. Dan belakangan ini kan banyak juga diangkat isu-isu tentang stunting. Ya mungkin ini adalah salah satu efek dari stunting juga. Kalau menurut saya ini adalah yang dinamakan dengan otak karbo. Ya, otak karbo itu apa? Dimana seharusnya pada saat otak manusia itu bertumbuh dan membutuhkan lebih banyak protein, ya, terutama protein hewani, tapi malah lebih banyak makan karbohidrat dan gula. Makanya jadilah seperti itu. Kemudian dari faktor lain, selain dari faktor stunting, itu bisa juga karena dari sistem pendidikan kita. Ya, karena sistem pendidikan kita itu lebih banyak menghafal dan tidak membiasakan murid untuk berpikir secara kritis. Ya, kalau kita ingat, mungkin kita lebih sering mencatat ya, kita hanya mengcopy apa yang ditulis guru di papan tulis, kita hanya tulis ulang. Ya, dan juga negara kita ini kan terkenal dengan orang-orang yang malas membaca. Indonesia masuk sebagai negara dengan IQ paling rendah di dunia, paling jongkok di dunia. Kamu setuju nggak? Ya ternyata itu betul loh. Poin daripada orang-orang rata-rata Indonesia, IQ-nya hanya 78. Sedangkan rata-rata di dunia normalnya itu 90 sampai 109. Sebabnya kenapa ya rekan-rekan semua? Ya bisa karena kesenjangan ekonomi, bisa karena kesehatan, ya bisa karena pendidikan yang kurang. Tapi apapun itu, impact-nya buat kita apa sih? Banyak sekali kemalasan kita untuk membaca. Kenapa sebabnya IQ jadi jongkok? Karena kita malas membaca.
kita mau coba di sini belajar sama-sama rekan-rekan bahwa sama-sama membaca minimal 15 menit sehari. Tidak perlu harus dari buku-buku filosofi, filsuf, ekonomi, komik, ya novel juga bisa. Kenapa? Karena membaca membantu kita untuk berpikir kritis yang pastinya tidak akan membuat kita bisa dijadikan kita diadu domba. Ya karena kita bisa paham benar kan kondisinya seperti apa, kita menganalisa sebuah berita, nggak langsung termakan berita-berita yang hoax. Kalau IQ rata-rata bangsa Indonesia ini 78,49. 78, ya kan? Itu di bawahnya Koko the Gorilla kan gitu. Mutu pendidikan kita rendah, bangsa ini belum cerdas. Mau ngambil dari surveinya World Population Review yang menunjukkan kalau IQ rata-rata bangsa Indonesia ini 78,49. 78, ya kan? Itu di bawahnya Koko the Gorilla kan gitu. Di bawahnya gorila kita nih kan gitu. Ya kan? Ini bukan maksudnya kita mau menjelek-jelekan bangsa sendiri, tapi kan ayo ada nggak indikator yang menunjukkan kalau bangsa ini sudah cerdas? Ya kan? Kita itu di level IQ itu yang terendah di Asia Tenggara, bahkan levelnya itu sama dengan Timor Leste, negara yang tadinya menjadi bagian dari kita. Di sini kan berarti tugas mencerdaskan kehidupan bangsa itu belum dilaksanakan dengan baik. Kamu tahu nggak kalau rata-rata IQ orang Malaysia itu 88, sementara Indonesia cuma 78. Usut punya usut, frekuensi konsumsi protein hewani di Indonesia itu cuma 34%, sedangkan di Malaysia bisa sampai 50%. Yang artinya, orang Malaysia lebih sering konsumsi protein hewani dibanding Indonesia. Secara jumlah, konsumsi protein Indonesia sudah cukup, tapi kualitasnya kurang karena mayoritas berasal dari beras dan biji-bijian. Yang kandungan proteinnya tidak bisa terserap dengan baik di dalam tubuh. Konsumsi protein hewani yang rendah ini terkait dengan maraknya impor sumber protein hewani seperti daging dan susu di Indonesia, sehingga harganya mahal dan tidak terjangkau masyarakat. Gimana mau maju ya kalau protein aja mayoritas masih impor? Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Guys, aku pingin masyarakat Indonesia bisa maju semua. Dan demi keinginan ini, aku harus membahas hal yang agak pahit. Mohon maaf, minta izin ya. Kali ini aku membahas hal pahit yang mungkin kamu gak suka, yang mungkin menyinggung kalian. Tapi ini harus dibahas kalau kita memang mau, bukan negara Indonesia yang maju, masyarakat Indonesia maju. Oke? Apa itu kenyataannya? Atau topik pahitnya? Topik pahitnya adalah kenyataan bahwa mayoritas orang Indonesia bodoh, low IQ. Ini bukan opini, ini bukan apa menurut saya. Kamu Google aja average IQ orang Indonesia. Googlein aja. Angka yang muncul 78, kalau nggak salah 48. Angka terendah di seluruh Asia Tenggara. Angka paling rendah. Kenapa ya IQ orang Indonesia rendah-rendah? Mari kita bahas. IQ orang Indonesia ada di urutan 129 dari 199 negara. Bahkan rata skor IQ hanya mencapai 78,49. Jauh dengan IQ orang Malaysia dan Filipina. Stunting menjadi salah satu penyebab utama rendahnya IQ Indonesia. Saat kebutuhan gizi tidak maksimal membuat perkembangan otak menjadi tidak optimal. Apalagi masa pertumbuhan bayi menjadi fase golden age. Banyak masih ini menganggap remeh untuk memberikan makanan bergizi pada saat bayi. Atau ada yang merasa makanan bergizi itu sangat mahal. Nah, padahal kita ini tinggal di Indonesia, semuanya lengkap. Salmon bisa kita ganti dengan makan ikan gabus. Kandungan gizinya sama-sama tinggi. Putih telur juga mengandung tinggi protein. Sayuran hijau seperti bayam, kangkung, dan brokoli menjadi sumber zat besi yang tinggi yang penting buat otak. Nah, salah satu kelemahan orang Indonesia itu adalah suka banget dengan produk yang serba instan untuk bayi atau anak-anak. Padahal kadang-kadang itu sangat berbahaya. Kandungan garam, gula, dan lemak sangat tinggi itu bisa memicu obesitas dan hipertensi di kemudian hari. Nah, udah saatnya kita memberikan makanan yang bergizi untuk anak-anak kita supaya bisa meningkatkan IQ-nya. Penting banget nih, apalagi kita menuju Indonesia Emas 2045. Modal utama yang paling penting yaitu kecerdasan kita. Pahit memang pahit, tapi tidak semuanya pahit itu akan berakhir dengan pahit. Kalau pahit obat itu bisa berakhir dengan hal yang manis. Sebaliknya, jika mungkin IQ kita yang paling rendah di Asia Tenggara, bahkan kalah dari negara tetangga kita seperti Malaysia dan Filipina, Singapura, tetapi banyak faktor penyebabnya, di antaranya stunting, makanan yang kurang bergizi. Kalau dari segi pandangan saya, sebenarnya di Indonesia seperti sayur, seperti ikan itu harganya murah. Cuma kadang-kadang warganya itu kurang teredukasi.
Kadang-kadang disuruh makan sayur, nggak mau. Inilah itulah, padahal sayur ini sangat penting. Disuruh makan ikan, nanti ada juga yang berkomentar, anak kecil kok dibagi makan ikan, nanti cacingan. Ada loh yang berkomentar seperti itu. Kalau ngerumpi dengan mak-mak, kurangnya edukasi, sehingga ya kita bisa paham sendiri ya, akhirnya IQ kita menjadi rendah. Dan saat ini Indonesia sudah melakukan evaluasi dan berbenah, seperti ada program makanan gratis, kemudian program stunting, yang mudah-mudahan lah kita bisa maju ke hadapan dan maju bersama-sama. Cukup sekian, mudah-mudahan informasi ini juga bermanfaat buat sahabatku semua, dan tentunya tidak perlu saling menyalahkan. Mari kita berbenah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.